Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Karim dengan NIM 151421021029. Saya dari kelas 5A PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kriteria memilih media pembelajaran, mata kuliah, media dan sumber belajar. Dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain SAG MPD. Baik, di sini saya akan membahas materi poin pertama, yaitu dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Sebelum mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, guru tentu sudah meyakinkan bahwa media adalah sebuah perantara untuk mempermudah dalam menyampaikan pesan. Media menyampaikan pesan yang disampaikan guru agar sesuai dengan yang diinginkan atau tepat pada yang menerima pesan, yakni siswa. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang pendidik memiliki salah satu media dalam kegiatan di kelas atas. Dasar pertimbangan yang pertama, guru hendaknya merasa sudah akrab dengan media tersebut. Hal ini akan menjadikan kegiatan yang efektif dan terkendali karena sudah dikenal medianya dan dapat dikuasai. Yang kedua, merasa bahwa media yang digunakannya dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Artinya, dengan penggunaan media tertentu, guru dan siswa mampu mencapai target tertentu atau bahkan lebih dari target yang diinginkan. Yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa. Dengan media ini, perhatian siswa bisa terfokus pada guru dalam menyampaikan pesan. Siswa termotivasi dan kagum untuk mau belajar dan mengembangkan pengetahuan sebagaimana yang disampaikan guru di depan kelas. Guru yang mampu memfokuskan perhatian siswa adalah salah satu indikator keefektifan komunikasi dalam pendidikan. Yang keempat, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Trasimin dan lain-lain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat. Antara lain, yang pertama, akses. Artinya, media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan siswa. Yang kedua, cost. Artinya, media yang akan dipilih atau digunakan pembiayaannya dapat dijangkau. Yang ketiga, teknologi. Artinya, media yang akan digunakan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Yang keempat, interaktif. Artinya, media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang kelima, organisasi. Artinya, dalam memilih media pembelajaran tersebut, secara organisasi mendapatkan dukungan dari pemimpin sekolah atau unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Yang keenam, novelty. Artinya, media yang dipilih tersebut memiliki nilai
kebaruhan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media haruslah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya, karakteristik media yang bersangkutan. Prof. Eli dalam kuliahnya di Fakultas Pascasarjana IKIP Malang tahun 1982 mengatakan bahwa pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya, bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik peserta didik, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu, dan sumber serta produser penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. Pilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis, media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan instruksional goals. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa dianalisis media apa saja yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasa tersebut sampai sejauh mana keadaan yang harus dicapai. Dengan demikian kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai dengan menyampaikan bahan tersebut. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik peserta didik atau pendidik, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya, karakteristik peserta didik baik secara kuantitatif, jumlah, ataupun kualitatif, kualitas, ciri, dan kebiasaan lainnya dari peserta didik terhadap media yang akan digunakan. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media ini harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme pendidikan terhadap suatu media yang dianggap paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Pemilihan media harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi peserta didik, bahwa peserta didik belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar peserta didik. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia,
Bagaimanapun bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas, waktu yang tersedia, maka akan kurang efektif. Media juga terkait dengan user atau penggunaannya. Dalam hal ini, jika pendidik tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan media tersebut dengan baik, maka akan sia-sia. Begitu juga fasilitas lainnya. Mengingat begitu banyak media yang bisa kita pilih atau pakai sesuai dengan kriteria tersebut di atas, namun pada dasarnya kita bisa memilih media berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, kelayakan praktis. Hal ini berhubungan dengan keakraban pengajar dengan media, ketersediaan media setempat, ketersediaan waktu untuk mempersiapkan, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Yang kedua, kelayakan teknis. Hal ini berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan bahwa media yang dipilih mampu untuk merangsang dan mendukung proses belajar peserta didik. Dalam hal ini, terdapat dua macam mutu yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kualitas pesan yang meliputi relevansi dengan tujuan belajar, kejelasan dengan struktur pengajaran, kemudahan untuk dipahami, sistematika yang logis. Kedua, kualitas visual. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip visualisasi seperti keindahan atau menarik, membangkitkan motivasi, kesadaran atau sederhana, jelas, terbaca. Penonjolan, penekanan pada hal yang penting, keutuhan, kesatuan konseptual, keseimbangan, seimbang dan harmonis. Selanjutnya, prosedur pemilihan media pembelajaran. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, diperlukan adanya dukungan media pembelajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau objek nyata, realita. Secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah, yaitu yang pertama menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar atau alat peraga. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi efektif, kognitif, atau psikomotorik. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima, mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih, bila perlu mengkaji kembali alternatif yang ada. Yang keenam, perencanaan, pengembangan, dan produksi media tersebut.